Pemirsa TVRI yang dikasihi Kristus, senang sekali rasanya boleh bertemu kembali dalam program Mimbar Agama Katolik. Saat ini saya Suster Mikaela Manik KYM berada di komunitas Samadhi Santo Vincentius Pematang Siantar, akan mengajak pemirsa untuk menyaksikan siraman rohani yang akan disampaikan oleh Suster Renelda Sinaga KYM dengan tema Hukum Cinta Kasih. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita saksikan pujian yang akan dibawakan oleh anak-anak Vita Dulcedo, para postulan dan novis KYM. Selamat menyaksikan. Para pemirsa TVRI yang kami kasihi, dalam suasana saat ini kita masih merayakan Pesta Paskah, Paskah Kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus menjadi kemenangan kita karena kita putra-putri Kristus sendiri, putra-putri Allah sendiri yang ditebus oleh Yesus berkat wafat dan kebangkitannya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita telah menjalankan aturan-aturan atau perintah-perintah dalam keluarga, dalam tempat kerja, ataupun dalam lalu lintas. Sebelum sengsara Yesus, dalam perjamuan terakhir, Yesus memberikan hukum kepada kita. Hukum cinta kasih yang telah disampaikan di dalam Injil yang dapat kita baca dalam Injil Markus bab 12 ayat 30 sampai 33, demikian bunyinya.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita berterima kasih kepada keluarga-keluarga rukun yang bergandengan tangan ke gereja, di lingkungan, dan dengan kegiatan-kegiatan lain yang aktif untuk mewujudkan cinta kasih itu. Kita juga berterima kasih kepada banyak orang yang mewujudkan cinta kasih dalam pekerjaannya, di mana tetap memberikan kasih kepada sesama. Kepala-kepala keluarga yang mewujudkan kasih tentu menjadi perwujudan untuk memberikan panutan kepada sesama umat dan kepada sesama manusia. Tetapi di pihak lain juga tidak jarang kita bertemu dengan keluarga-keluarga atau pribadi-pribadi yang kurang mewujudkan cinta kasih. Perkembangan teknologi juga menghantar kita untuk semakin dekat dengan teman-teman yang jauh, tetapi sekaligus menjauhkan diri dari teman-teman yang dekat. Banyak hal yang menjadi kepincangan di dalam pergaulan dan ekonomi. Banyak anak-anak tidak dapat melanjutkan sekolah karena beberapa alasan, antara lain orang tua yang tidak mampu, tidak berpenghasilan tetap karena sakit, orang tua yang sudah meninggal terpaksa anak terlantar. Ini berita yang sudah biasa kita dengar. Dengan kemajuan teknologi, banyak orang bermimpi untuk berpeluang menjadi kaya, bisnis berhasil, dan penghasilan cukup menjanjikan. Semuanya itu menjadi impian banyak orang. Sebaliknya, banyak orang bertambah miskin karena ketidakmampuan bersaing. Ada banyak faktor mengapa tidak mampu bersaing, antara lain tak ada peluang karena tak ada teman untuk memberi rekomendasi, kurang pengetahuan karena cacat, atau banyak faktor lain. Jadi dalam situasi seperti ini, apa peran kita dan bagaimana kita mewujudkan kasih di mana Kristus sudah menjadi guru utama kita yang memberikan hukum cinta kasih. Kita ingat orang Samaria yang bisa kita baca dalam Lukas 10 ayat 25. Ini contoh konkret. Orang Samaria lewat melihat seseorang luka dan hampir mati karena penyakit. Orang Samaria bergerak hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi membalut lukanya, menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian menaikkan orang itu ke atas keledai dan kemudian membawanya ke tempat di mana bisa dia mendapat perhatian dan pengobatan. Orang Samaria bukan mengenal orang yang luka tersebut. Dia berbeda suku, tidak mengenal sama sekali.
Senyum. Oke. Apa? Apa? Agak duduk ya, itu biar bagus kelihatan. Duduk di depan. Ya, oke, bagus. Kasihi Tuhan. Pesan apa yang disampaikan kepada kita melalui bacaan Injil yang disebut di atas? Mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Kristus telah memberikan contoh melalui sengsara, wafat, tetapi Yesus bangkit. Mengasihi sesama manusia siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Mengasihi kata yang bukan asing lagi bagi kita. Masih banyak saudara kita yang kurang disapa, kurang diperhatikan, dan kurang dibantu. Banyak keluarga yang kesepian karena kehilangan saudara, atau karena bencana alam, kehilangan teman, kehilangan tempat tinggal, dan kehilangan pekerjaan. Banyak saudara yang tinggal di tempat-tempat penitipan karena tidak mampu membutuhi diri sendiri karena kehilangan orang tua. Banyak anak-anak putus sekolah karena ketidakberdayaan orang tua untuk memberikan tanggung jawab. Mengasihi sesama tiada batas. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan, dalam lingkungan hidup, atau tingkat ekonomi, masih banyak kepincangan-kepincangan yang kita jumpai. Saudara pemirsa yang kami kasihi, bagaimana kita mewujudkan kasih itu? Kita sudah mendapat guru utama, yaitu Kristus sendiri, yang mengalami sengsara, wafat di salib, untuk menebus manusia. Menyapa mereka yang kesepian, mencari tahu mengapa mereka kesepian, menghibur, memberdayakan, itu menjadi tugas utama kita untuk mewujudkan kasih. Mereka yang tidak berdaya, harus kita berdayakan. Mereka yang tidak pernah mendapat kesempatan untuk belajar, mungkin kita bisa menuntun mereka dengan cara kita sendiri untuk mengajari mereka, memberikan petunjuk,
atau membantu secara langsung sesuai dengan kemampuan kita. Mencintai mereka yang sepaham dengan kita akan lebih terbuka. Tetapi bagaimana kita mencintai orang yang tidak sepaham dengan kita? Bagaimana saya mencintai orang yang pernah melukai saya atau melukai orang tua saya? Sanggupkah saya mencintai orang yang pernah membenci saya? Sanggupkah saya mencintai orang yang pernah mentelantarkan atau tidak menerima saya dalam pekerjaan atau dalam usahanya sendiri? Barangkali dan sudah pasti, kalau kita berdoa terus-menerus mendoakan doa Bapa kami, mungkin bisa kita terbantu untuk kembali mencintai musuh pun sekalipun pernah kita dibenci dan pernah kita membenci. Kristus menjadi guru utama kita. Saudara pemirsa yang kami kasihi, tunjukkanlah imanmu melalui perbuatan-perbuatan. Demikian surat Rasul Paulus. Mari kita mewujudkan iman kita melalui guru utama kita yang telah memberikan contoh kepada kita. Wafat, sengsara, salib. Itulah teladan Yesus Kristus sendiri, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Paskah Yesus bangkit, marilah kita bangkit. Bangkit mewujudkan cinta kasih, bangkit mewujudkan iman kita melalui salib dan sengsaranya. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Hidup penuh
Pemirsa yang terkasih, tanpa terasa kita sudah sampai pada penghujung acara. Semoga lewat siraman rohani kali ini bermanfaat bagi kita semua dan kita senantiasa bersuka cita, terutama dalam menjalani masa Paskah. Saya Suster Mikaela Manik KYM dari Pematang Siantar, mohon diri, sampai jumpa. Terima kasih, Tuhan memberkati.